Ya, kita baca sama-sama Bapak Ibu ya. Yohanes pasal yang pertama ayat 10 sampai 13 demikian firman Tuhan. 1 2 ya. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan melalui Dia. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Dia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. Namun semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mereka yang dilahirkan bukan dari darah atau dari hasrat manusia, bukan pula oleh hasrat seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Baik, saudara, hari ini kita merayakan Natal PKLU. Puji Tuhan, Bapak Ibu semua sehat dan kita bersuka cita. Cuaca juga bagus beberapa hari ini dan puji Tuhan kita ada di tempat ini. Dan firman Tuhan kita akan renungkan di bawah tema memulihkan kehidupan seluruh ciptaan. Waktu Ibu Pendeta Indri kasih tema ini ke saya, waduh, ini khotbahnya besar banget ini. Memulihkan kehidupan seluruh ciptaan gitu, Saudara. Tapi sebenarnya firman Tuhan ini dekat dengan keseharian kita. Walaupun dia berkata seluruh ciptaan, lalu dihubungkan dengan Natal PKLU, oh ternyata saya pikir-pikir, ternyata ini dekat sekali dengan kehidupan Bapak Ibu. Kenapa dekat? Karena ketika Bapak Ibu sudah melewati banyak peristiwa kehidupan yang bisa disebut dengan musim kehidupan, Bapak Ibu sudah pernah melewati masa kecil, pernah melewati masa remaja, pemuda, bekerja, berkarya, berkeluarga, lalu Bapak Ibu sampai di titik ini memasuki masa lanjut usia. Ternyata disinilah orang sampai pada satu titik, ada satu pertanyaan yang Bapak Ibu seringkali temui, yaitu apa makna hidup saya sekarang? Lalu pertanyaan berikutnya adalah apakah hidup saya masih berguna buat orang lain? Lalu ada pertanyaan lagi yang lain, apakah Tuhan masih berikan saya kesempatan untuk melakukan sesuatu? Ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu, Saudara, menurut penelitian memang itu 3 pertanyaan besar seringkali orang-orang di posisi atau di fase-fase lanjut usia. 3 pertanyaan besar ini selalu ada. Ya, yang pertama tadi saya bilang, apa makna hidup saya sekarang? Lalu yang kedua, apakah hidup saya masih berguna? Yang ketiga, apakah Tuhan masih berikan kesempatan saya untuk berbuat sesuatu? Dalam musim kehidupan Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu lewati, ternyata di fase lanjut usia itu adalah fase the golden moment-nya. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa sampai di fase ini. Dan fase ini adalah fase di mana kita bisa membanggakan diri dalam tanda positif ya. Kita bisa berkata kepada anak-anak kita, kepada anak remaja, bapak-bapak, PKB, PKP, apalagi PT, remaja dan sebagainya, bahwa Bapak Ibu pernah melewati itu semua. Sedangkan mereka belum pernah di fase Bapak Ibu. Iya kan? Nggak ada anak PA sudah pernah masuk PKLU gitu. Tapi kita PKLU pernah melewati masa PT, PA. Jadi terkadang cara berpikir orang itu suka salah bahwa PKLU itu fase di mana orang tidak bisa berbuat apa-apa. Oh, ternyata salah. Bahwa kami masih bisa melakukan sesuatu. Nah, itu mindset yang Bapak Ibu harus punya, dan firman Tuhan hari ini mau mengajak kepada kita melalui Yohanes pasal yang pertama ini, bahwa Tuhan hari ini mau memberikan jawaban kepada kita. Tuhan itu mau memulihkan Bapak Ibu ya. Bukan hanya manusia saja, tetapi Tuhan mau memulihkan seluruh ciptaannya.
Sehingga kita punya tempat dalam berproses di pemulihan. Pemulihannya seperti apa nanti saya akan jelaskan. Nah, bagian pertama ini Bapak Saudara, kita lihat ayat 10 sampai 13. Yohanes berkata bahwa Dia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Lalu firman Tuhan katakan berikutnya, Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaan itu tidak menerimanya. Namun kabar baiknya adalah semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, dan mereka bukannya sekedar anak-anak Allah, bukan karena darah, tetapi bukan karena keinginan daging, bukan karena kehendak manusia, melainkan karena Allah itu sendiri. Nah, dari ayat yang kita baca ini Bapak Saudara, kita belajar ada satu kebenaran yang besar. Di awal pemahaman firman Tuhan kita pagi ini, kita harus tahu bahwa Kristus itu datang ke dunia ini, itu bukan hanya sekedar peristiwa kelahirannya saja. Kalau kita mau memahami Natal ini Bapak Ibu, kita harus memahaminya itu secara full package gitu, satu paket besar ya. Kalau Bapak Ibu lihat di internet ataupun di TV ataupun di media sosial yang lain, sekarang pohon Natal itu digambarkan setengahnya pohon Natal, setengahnya salib. Ya, Bapak Ibu bisa dapat gambarkan, setengahnya pohon Natal, setengahnya salib. Kenapa? Karena memang kelahiran Yesus itu harus nempel dia dengan kematian, dengan pengorbanan. Sekali dia datang lahir, disitulah dia harus berkorban. Sehingga kita memahami lahirnya Kristus di tengah-tengah dunia ini, kita juga harus memahami bahwa someday, satu hari dia akan disalibkan untuk menebus dosa-dosa manusia. Kristus datang ke dunia ini karena memang dunia ini rusak. Dunia ini sudah menolak dia. Tetapi sekali lagi, dengan kondisi yang seperti ini, Yesus membuka pintu-pintu pemulihan bagi kita semua. Yesus datang bukan untuk menghakimi Bapak Ibu. Orang suka salah mindsetnya itu, Yesus datang untuk menghakimi setiap orang. Oh enggak. Tetapi rekonsiliasi, mau membangun hubungan yang rusak antara Allah dengan manusia. Kita tidak bisa datang kepada Allah. Satu-satunya cara adalah Allah yang datang kepada kita. Sehingga disitulah kita memahami bahwa kita sampai hari ini ada, itu bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Bapak Ibu bisa melakukan apapun selama masih muda sampai di fase ini. Kalau kita mau cek satu-satu, itu semua karena kemurahan Tuhan. Ya. Tidak pernah terpikirkan sama sekali kita bisa sampai di fase lansia ini ada di Pangkal Pinang ini. Padahal ada yang lahir di Medan, ada yang lahir di di Makassar, ada yang lahir di Papua, ya kayak Pak Frans tuh, Latu Papua, nah, lahir di Papua, tapi kok ada di Manunggal gitu kan? Tidak pernah terpikirkan ada di tempat ini. Tapi semua itu karena kemurahan Tuhan. Kalau saya panggil satu-satu bapak-bapak ibu kesaksian di depan nih, sampai besok pasti banyak cerita di mana kemurahan Tuhan itu ada di dalam kehidupan bapak ibu sampai hari ini. Amin. Bukan bicara tentang bapak ibu saja, keluarga,
anak-anak, cucu, menantu, keluarga besar kita masing-masing. Kalau Bapak Ibu ingat-ingat, oh ternyata, tapi Pak banyaklah masalah kami di keluarga nih. Siapa yang tidak ada masalah di keluarga? Itu pertanyaannya. Tapi kalau kita hitung-hitung dengan persoalan yang banyak, dengan berkat-berkat Tuhan yang kita hitung juga, persentasenya tetap lebih besar bahwa kita diberkati Tuhan luar biasa. Tidak usah membanding-bandingkan seperti apa berkat-berkat Tuhan, kecil atau besarnya. Tetapi bagaimana setiap hari kita bisa melewati 24 jam itu bersama dengan keluarga kita dan bersama dengan pasangan kita, bersama dengan anak-anak kita. Oh, ada sukacita yang besar di sana. Ada damai sejahtera Tuhan yang berlimpah atas kita semua. Nah, tapi pelan-pelan saya mau ajak lagi Bapak Ibu, enggak hanya itu yang kita mau bahas, ya. Nah, saya mau tanya seperti ini. Bapak Ibu kalau di rumah, terutama bapak-bapak, kalau ada yang rusak di rumah, pasti kita pengen cepet-cepet perbaiki gitu ya. Mungkin ada genteng yang rusak, oh cepet perbaiki, tambal. Ada keran air yang bocor, ganti, rusak. Semua ganti, perbaiki. Oh ada tanaman yang kering, oh ibu-ibu langsung cepat kasih air, kasih pupuk. Supaya apa? Tanaman itu bisa segar kembali. Kita mencoba untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ada di depan mata kita. Tapi Bapak Ibu Saudara tahu atau tidak, ada kerusakan yang tidak kelihatan. Nah itu yang susah kita memperbaiki. Apa itu Pak Pendeta? Ada kerusakan di dalam hati. Cemani mucak di toko bangunan ndak di no drop memperbaiki hati yang berlobang. Macam mana itu cari ya? Ndak deh. Kerusakan sosial, kerusakan hubungan, kerusakan karena dosa, kerusakan lingkungan yang lebih besar lagi. Bapak Ibu nonton berita pohon-pohon yang masuk ke dalam rumah-rumah warga di Aceh, di Sumatera Utara dan di Sumatera Barat, sebesak-besak gereja nih ya pohonnya. Tapi lah terpotong rapi. Artinya ada pembalakan hutan. Rusak ekosistemnya. Hancur-hancuran semua. Jadi air tuh mengalir tuh lah kayak lah kayak pam. Tidak ada hambatan lagi, meluncur air dengan batu-batu dan pasir. Sehingga seperti banjir bandang. Rusak ekosistem kita Bapak Saudara. Jadi ada kerusakan di dalam yang tidak terlihat, ada kerusakan yang lebih luas lagi, dan itulah yang ada di dalam kehidupan manusia sekarang. Sehingga tema kita yaitu berbicara tentang pemulihan kehidupan seluruh ciptaan. Itu sangat penting. Dan Bapak Ibu berperan di dalamnya. Karena Tuhan itu tidak hanya peduli kepada urusan jiwa kita saja Bapak Ibu. Tetapi juga Tuhan peduli kepada tempat di mana kita tinggal. Bapak Ibu kalau hujan deras, jangan pernah sesekali lewat pasar yang di belakang Teresia. Pernah enggak? Tahu enggak? Begitu hujan 1 jam, air itulah 1 ban mobil. Salah satu penyebab kenapa banjir tidak pernah beres di Kampung Bintang itu. Apa? Gara-gara apa Bapak? Sampah. Sampahnya aneh-aneh. Bukan sampah rumah tangga. Kadang-kadang ada kasur gitu ya, spring bed, apa dibuang ke orang nih. Aneh-aneh gitu. Apa tidak bisa bayar 15.000 sehari? Sebulan. Ya kan? Kita bayar kelurahan 15.000 kalau nggak salah. Apa tidak bisa bayar? Apa karena memang malas? Atau karena apa saya nggak tahu. Tapi hampir semua kelurahan yang ada di Pangkal Pinang ini punya persoalannya sama.
warganya suka buang sampah sembarangan. Nah, saya yakin Bapak Ibu PKLU tidak. Ya. Bapak Ibu kalau ke Pangkal Balam, ada satu spot di dekat jembatan mau ke ke lingkar luar itu. Bapak Ibu lihat di situ, ada spanduk panjang kiri kanan atas bawah. Siapa yang membuang sampah di sini kena denda 100 juta. Sebelah sini, siapa yang buang sampah di sini kena azab. Ada firman Tuhan yang boleh dibawa. Surat apa gitu. Al-Qaurah apa-apa gitu. Ya. Tahu enggak Bapak Ibu? Penuh sampah di situ. Pasang lagi sikok lagi, entah apa lah namanya. Bukan sampahnya yang hilang, spanduknya hilang. Diambil orang. Aduh, kadang-kadang padahal ternyata efek dari pembuangan sampah itu adalah banjir. Nah, di situ baru kita sadar gitu. Kan betapa pentingnya kita harus menjaga kebersihan. Tapi lah banjir dulu. Kasur lah bau, rumah lah tenggelam. Baru sadar, oh ya penting ya jaga kebersihan. Kita anak-anak Tuhan tidak seperti itu konsepnya. Kita sudah pernah diselamatkan oleh Tuhan. Lalu apakah kita mau bilang nantilah kalau kami lah kena penyakit, kalau kami lah kena masalah, barulah kami datang kepada Tuhan. Wah, macam tu sanggup dah begitu dikasih masalah. Macam tu ngetes namanya. Mencobai Tuhan itu namanya. Sehingga firman Tuhan hari ini berkata pada kita bahwa mengapa hidup itu bisa rusak? Itu pertanyaan penting. Nah, disinilah kuncinya Bapak Saudara. Hidup itu menjadi rusak pada saat keterpisahan manusia dari Tuhan. Kalau kita sudah berjarak kepada Tuhan, hidup kita rusak. Sejak mulai masa penciptaan antara Adam dan Hawa di Taman Eden, keterpisahan mereka dengan Tuhan. Pada saat mereka masuk dalam pencobaan, tidak mentaati Tuhan, disitulah hidup manusia sudah rusak. Pertanyaan bagi kita saudara, ketika manusia tidak mengenal Tuhan, kecenderungannya adalah manusia itu kehilangan arah hidupnya. Ketika manusia menolak Tuhan, manusia mulai hidup menurut kehendak dirinya sendiri. Bapak Ibu, kalau kita tidak di Tuhan, di dalam kita, suka-suka baiklah kita hidup nih. Sesukanya kita. Ya itu tadi kayak tadi tuh, buang sampah sembarang tuh, atau sekenak dia tuh. Kata orang Bangka tuh, sekenakku saya kata dia. Wah, lah payah macam tuh. Saya pernah cerita ya Bapak Saudara, saya naik motor, di depan saya mobil, ibu-ibu, mobilnya bagus, dia buang sampah. Di lampu merah dia buang sampah. Kalau nggak salah tisu atau bolesa gitu dia buang. Saya bilang, ini jalan protokol ini. Ibu, saya bilang, ibu jangan buang sampah sembarangan. Ngape? Jalan nek kau. Wadah, bekelai kayak mama-mama nih susah. Coba. Hidup seenaknya lalu merugikan orang lain. Karena itu, merasa dirinya paling benar, merasa hidupnya sesuai dengan kehendaknya sendiri, sehingga kehidupannya rusak. Dan ketika itu terjadi, Bapak Saudara, rusaklah yang namanya hubungan, rusaklah yang namanya relasi dengan Tuhan, relasi dengan sesama, relasi dengan diri sendiri, bahkan itu tadi, relasi dengan alam semesta ciptaannya. Rusak kali-kali ya.
Lalu apa yang kita salahkan? Salah Tuhan tuh, salah Pemda tuh, salah Pak Lurah tuh. Ternyata saudara, yang salah itu siapa? Dirinya sendiri. Pernah ada bapak-bapak berdoa kepada Tuhan, bertahun-tahun dia berdoa, Pak Pendeta, kula berdoa supaya istriku tuh berubah. Mulutnya jahat bener, tapi tidak berubah-berubah lah Pak Pendeta. Bertahun-tahun saya berdoa, berubah ya, sekali dicari tahu, mulut suami lebih jahat lagi. Ternyata istri itu macam itu gara-gara suaminya sendiri, karena dia sering maki-maki istrinya. Jadi seharusnya doanya itu gak begitu. Jangan sesekali berusaha untuk merubah orang lain kalau dirimu sendiri gak bisa berubah. Jadi mintalah sama Tuhan, Tuhan mampukan aku untuk berubah dulu, berikan aku kesabaran, baru suruh istri kita bersabar ke kita. Ini terbalik, rubah dulu orang lain, ku kelak belakangan. Macam mana cerita macam tuh? Kalau mau yuk sama-sama berubah, yuk kita yuk. Lebih sabar yuk kita yuk. Lanat 2026 ya. Masa kita bercakar terus ya? Tiap hari berjambak, nih lah tipis rambutku. Masa bertarik-tarik bulu mati, lah botak bulu mati ya. Mahal ke salon. Kalau mau berubah, rubah mulai dari dirimu. Jangan berusaha untuk merubah orang lain kalau dirimu sendiri gak pernah berubah. Itu hal-hal simpel Bapak Ibu, hal-hal sederhana, tapi sering kali kita lupa. Buang sampah itu sederhana sekali. Sikok kok Pak Pendeta, mau siongkon lah. Masa sikok langsung banjir? Sikok kali 2000 orang macam tuh, sikok 2000 lah seton sampahnya. Itu hal sederhana. Begitu masuk ke dalam kehidupan Bapak Ibu, hanya sikok benci ya. Tapi apalah, kasih di sini sedikit bencinya. Bencinya nular, pendam setahun 2 tahun. Jadi bisul. Jadi sakit gitu kan. Nah, mulai sekarang mau 2026 tinggal berapa hari lagi, aku mau berdamai dengan diri sendiri. Sudah cukup rasanya untuk benci-benci lagi, ladak musim lagi lah. Sekarang musim duren. Di depan timah itulah banyak duren. Ya. Jangan makan ya. Kalau enggak ajak Pak Pendeta. Ganti Bapak Ibu, udah musim lagi benci-benci, marah-marah. Itu hanya ada di sinetron Indosiar. Sekarang no. Di masa fase lanjut usia ini saya mau bersuka cita. Ku nak senang-senang kayak cucu, ku nak senang-senang kayak pasangan, kayak menantu, kayak besan, kayak adik kakak. Masa kita di masa usia lah senior nih agak ngurus mulut dia itu ngapain terus. Lah sudah lah tuh, lah lewat masa. Sekarang ku nak bersuka cita, ku nak sama-sama temenku di PKL ku nyanyi-nyanyi, tuker-tuker kado. Ada tak kayak ku kok? Bab Om Sugi tak bilang, coba ku bawa tadi. Ada ya? Transfer bela Om. Nomor 5? Oke. Pilkada Om nomor 5 Om. Ya Bapak Saudara, kita sudah di fase-fase di mana nggak perlu lagi lah seperti itu. Bapak Ibu harus ganti dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Kalaupun ada yang bikin kesel, menantu, anak-anak yang Agila minta transfer segala macam, ya sesekali 2 kali jadilah, 3 kali tidak usah dah.
Terbalik be, masa kita yang transfer, dia orang yang transfer gitu. Tapi artinya ada persoalan apapun nantinya Bapak Ibu Saudara di dalam kehidupan kita, di masa-masa fase ini saya rasa Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu kok. Amin. Nah, saya mau kasih satu gambar. Dharma boleh kasih gambar nomor 1 coba. Ah ya. Bapak Ibu itu ada di paling kiri, hal besar. Untuk sampai di hal besar yang sebelah kiri, Bapak Ibu harus mulai dari yang kecil. Tidak pernah kan kita beli pohon langsung sebesar itu di rumah. Pasti kita akan mulai dari yang kecil. Bapak Ibu pun menanam sesuatu pasti akan dari yang kecil. Bapak Ibu belajar hal-hal untuk yang baik, Bapak Ibu akan mulai dari hal yang kecil. Hal kecil ini harus dipelihara, harus dijaga, harus dirawat, sehingga itu menjadi hal yang besar. Kalau Bapak Ibu ada di fase ini, maka Bapak Ibu harus ingat, Bapak Ibu sampai di sini itu semua karena kasih karunia Tuhan. Semua proses dari yang kecil sampai yang besar, itu semua melalui proses bersama dengan Tuhan. Next Dharma, gambar yang berikut Dharma. Ya. Itu Opa Robi tuh, pakai ransel. Tuh Om. Itu Bapak Ibu. 2026 ada di depan Bapak Ibu. Saya tidak bilang bahwa 2026 itu tidak ada tantangan. Bapak Ibu mungkin nanti bukitnya mungkin lebih kecil, mungkin sedang-sedang saja, mungkin lebih besar. Saya tidak tahu. Tapi Bapak Ibu yang akan menjalaninya. Tapi Bapak Ibu harus tahu dan ingat, next gambar berikutnya. Nah, Bapak Ibu sudah melewati tahun-tahun sebelumnya. Dan Bapak Ibu sudah melewati itu semua bersama dengan Tuhan. Amin. Yakin dan percayalah, kalau bukit-bukit yang sebelum-sebelumnya sudah Bapak Ibu lewati, maka Bapak Ibu akan bisa dan mampu melewati di tahun-tahun berikutnya bersama dengan Tuhan. Selama Bapak Ibu berserah hanya kepada Tuhan. Apapun yang Bapak Ibu akan alami, sakit, sehat, senang, susah, sukacita, damai sejahtera, kuncinya ada di opung, opa, oma, kita semua. Ya. Tidak perlu meminta orang lain berubah untuk kita. Tidak perlu. Kuncinya ada di kita. Semua orang mungkin tidak bisa mengerti kita. Apa yang kita mau. Tidak usah paksakan orang mengerti apa yang kita mau. Gak akan pernah habis-habisnya itu. Saya belajar dari almarhum Bapak Mama bahwa namanya orang tua, dia akan melakukan apa saja untuk anak-anaknya, apalagi pahopunya, cucunya, sampai akhir hayatnya. Apapun dia kasih. Amang transfer dulu, Amang buat pahopu. Mak, lagi ditransfer kemarin. Oh, transfer lagi lah. Takut lah orang tidak makan. Mak, pahopu mama tuh gendut-gendut semua. Oh, biarlah, biar orang lebih gendut. Transfer lama. Oke, siap. Kalau lah perintah RI 1, tidak baca gitu ya. Bapak Ibu tuh menjadi teladan bagi anak-anak, bagi cucu-cucu. Sehingga kalau kita ada di kondisi di mana tidak bisa menjadi teladan, itu sedih itu. Jadi cucu kita, anak-anak kita, menantu kita itu kan selalu melihat ke orang tua. Jadi teladan.
Sampai akhir kita menutup mata. Jadilah teladan. Karena kita meneladani Kristus. Jadi opung, jadi oma yang jangan cepat marah, tapi cepat kasih duit. Opung tuh seneng ngasih duit, walaupun duit tidak besar-besar dah. Tapi karena ketulusannya kita, ayo makan. Ayo apapun yang ada di meja makan, ayo makan. Happy gitu. Happy karena apa? Happy membuat orang lain happy. Seneng karena orang bisa seneng. Kalau yang lain kan terbalik Bapak Ibu. Apa? Seneng lihat orang susah. Susah lihat orang seneng. Ada D, kita tuh ada D macam itu. Itu bukan rumusnya kita. Tapi rumus kita adalah sukacita karena bisa bikin orang lain sukacita. Bisa damai sejahtera karena orang lain merasa damai sejahtera. Kalau ada opung, ada oma opanya di situ. Begitu Bapak Ibu? Lebih happy kah kita? Kalau kita punya sukacita, punya damai sejahtera, karena Tuhan sudah pulihkan. Tidak usah lagi mengeraskan hati, tidak usah lagi ingat-ingat kesalahan suami tanggal 1 November 1986. Dia pernah berkata-kata kasar kepada saya. Lah sudah. Keluarga itu Bapak Saudara adalah tempat di mana kita menangis berkali-kali, memaafkan berkali-kali, tertawa berkali-kali, mengampuni berkali-kali. Walaupun berulang, ampuni berkali-kali. Walaupun nangis, menangislah berkali-kali. Karena disitulah kita menemukan itulah keluarga yang sebenarnya. Kalau kita bukan keluarga, Bapak Ibu, tidak peduli gitu dah. Karena matilah gak ada itu. Karena masuk jatuh lah gak. Keluarga gak begitu. Sekesal-kesalnya kita, lah Natal lo, sudahlah. Apa kabar? Hina boy, lau ngajak lau lah boy. Yo kita makan mian yo. Padahal pernah marah lo, teman se-PKLU tuh, gara-gara dia bilang ngape Aliska miring sebelah. Dia tidak tahu perjuangan alis tuh macam mana. Berapa bayar ke salon tuh. Masa macam tuh dia ngomong. Dia tidak tahu perjuanganku naik angkot ke gereja. Terus tiba-tiba dia ngomong macam tuh. Nah, misalkan gitu kan. Ya memang tidak tahu gitu perjuangan macam mana. Salon dia di mana aku tidak tahu. Tapi sudahlah. Tidak sengaja kok dia ngomong tuh. Emang macam tuh dia itu. Ada lebih-lebih mulut. Ampunilah dia gitu ya. Kita tidak bisa berharap orang lain memahami kita 100%. Macam itu kan? Kita juga sama. Kawan kita itu tidak pacak ngarep kita itu 100% ngerti dia. Tapi macam itulah kita berkawan. Macam itulah kita berjemaat. Macam itulah kita same-same di sektor-sektor. Bapak Ibu tahu tak banyak yang ngomong Pak Pendeta Freddy? Banyak. Tapi apakah saya berhenti untuk melayani? Kan enggak. Bapak Ibu kan tahu persoalan pergumulan Pendeta Freddy itu seperti apa. Lalu apakah saya berhenti melayani? Kan enggak. Kalau saya berhenti melayani karena pergumulan, lah opa oma kelak belajar kayak siapa? Tapi pada intinya adalah semua kita punya pergumulan. Sehingga persoalan yang ada, kita terus mau datang kepada Tuhan. Kan macam tuh. Si A punya persoalan apa? Nah, Inang sudah pulang dari operasi, punya persoalan sedang dalam pemulihan. Ya. Om Sapulete punya pergumulan.
Bapak Ibu, A, B, C, D, E punya pergumulan. Berat kecilnya, besar kecilnya beda-beda. Tapi yang sama adalah kita punya Tuhan yang besar, yang hebat. Persoalan kita boleh berat, tapi kami punya Tuhan yang hebat. Nah, macam itu dia baru benar. Kakilah sakit, matelah redup misalkan. Kayak lampu, redup, malah putus. Tapi kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau menyerahkan diri kepada Tuhan. Aku masih mau tetap melayani Tuhan. Ku nak nyanyi di PKLU. Walaupun kadang nada do jadi re. Biarlah. Yang penting ku nak nyanyi. Latihan datang ya. Harus datang be. Jangan datang hari H. Datang be melatihan tuh. Biarlah. Nggak ketengok lagu nih. Biarlah. Lip sync baik. Yang penting semangat gitu. Jangan di rumah baik. Di kendaraan kami Pak, atur dengan gereja, minta jemput, siapkan kursi roda dan lain-lain. Ya, nggak usah takut Bapak Ibu, nggak usah sama gereja tuh ya. Gereja tuh harus melayani. Nggak akan ditolak dah, tapi kasih tahu biar diatur. Karena memang gereja adalah tempat di mana kita melayani siapapun dengan segala kondisi apapun. Nah, sebagai penutup Bapak Ibu, lalame khotbah kita ini. Lapar lah Bapak Ibu. Singkat-singkat lah. Oke. Supaya kita pulang dari pintu gereja ini membawa sebuah komitmen yang baru, Bapak Saudara, saya mau ajak Bapak Ibu untuk boleh merefleksikan khotbah kita ini menjadi 4 bagian penting. Yang pertama, Bapak Saudara, terimalah Kristus dengan sederhana. Saya mau Bapak Ibu, opa oma, opung berkata dalam hati, Tuhan Yesus, aku mau terima Engkau. Jangan salah loh Bapak Ibu, tidak semua opa oma, opung di masa tuanya melembutkan hati. Ada yang semakin keras hatinya. Saya tidak tahu, kata Dr. Risman, kalau orang sudah terkena beberapa penyakit di masa tuanya, efeknya 2. Dia semakin lembut hatinya, atau satu lagi, dia semakin mengeraskan hatinya karena dia komplain kepada Tuhan. Nah, saya tidak harus memaksakan Bapak Ibu langsung lembut hatinya, tidak, tetapi berproseslah menerima Kristus dengan sederhana. Katakan di dalam hatimu bahwa aku mau menerima Kristus, dan itulah yang namanya titik awal pemulihan. Kita berdamai dengan diri sendiri. Sehebat apapun, seberat apapun peristiwa kehidupan yang Bapak Ibu sudah lewati, tapi percayalah, menerima Kristus dengan membuka hati itu adalah awal dari pemulihan. Yang kedua, Saudara, serahkan luka dan beban kepada Tuhan. Kecenderungan orang-orang yang ada di fase lanjut usia adalah kesepian sendiri, merasa tidak ada yang memahami, ya. Merasa bahwa apa yang segala sesuatu yang dilakukan itu salah. Makan tumpah, minum obat lupa, diberi makan nih tidak enak yang tuh, disiapin nih tidak habis, ya. Banyak hal yang berubah, Saudara, sehingga kita sampai di satu titik, jangan simpan sendiri ya. Tuhan mengerti, Tuhan tidak menolak orang-orang yang datang kepadanya. Katakan kepada Tuhan bahwa saya capek Tuhan, saya sedih, saya takut. Dari satu perkataan demi perkataan yang Bapak Ibu boleh sampaikan kepada Tuhan, secara psikis itu akan menurunkan banyak hal di dalam tubuh Bapak Ibu.
ketegangan, kecemasan, ketakutan, itu dengan sendirinya persentasenya turun. Karena Bapak Ibu berbagi beban itu. Berbagi kesepian itu ada Tuhan yang menyertai. Yang ketiga, saudara, hiduplah sebagai anak Allah dengan kebiasaan yang sederhana saja. Apa itu Pak Pendeta? Saya meminta Bapak Ibu untuk bangun mesbah doa. Kalau Bapak Ibu nonton YouTube bisa sampai berjam-jam, nonton TV, baca koran dan lain-lain. Sekarang Bapak Ibu luangkan waktu sekitar 5-10 menit sehari, baca kitab suci sampai 5 ayat mungkin, jangan 5 pasal, jangan 5 kitab, sehari tidak cukup. Kalau baca Mazmur, panjang itu. Tapi bukan persoalan banyak ayatnya, atau lama durasinya, tapi konsistennya. Itu yang penting. Jangan pulang dari gereja hari ini, Bapak Ibu baca Mazmur sampai jam 3 subuh. Teruskan kurang tidur. Nah, besok hari Minggu tidak baca ke gereja akhirnya. Lah, ayat yang tadi, Mazmur tadi, belum sudi. Kelaklah Senin lah. Kan laku borong kemarin hari Sabtu. Tidak macam itu. Konsisten dia. Baca Sabtu 3 ayat, hari Minggu 3 ayat, Senin 3 ayat, no. Tiba-tiba, lah wahyu. Lah selesai. Tetapi bukan itu Bapak Saudara, tapi yang saya mau sampaikan adalah kebiasaan sederhana itu kita mau tunjukkan bahwa inilah kehidupan anak-anak Tuhan. Baca firman, berdoa, ikut persekutuan, menjaga hati dari kepahitan. Wah, itu penting Bapak Ibu. Melatih mengampuni. Yang terakhir, melatih bersyukur. Yang keempat, yang terakhir, saudara, jadilah alat pemulihan bagi keluarga dan sekitar. Jangan jadi sumber konflik. Nah, opa oma opung jadi sumber pertengkaran tuh jangan. Kalau ada di grup-grup keluarga biasa itu kan macam tuh. Nah, kita nengok lah, mulai nih percakapan nih lah, rada beres nih. Yuk, masuk opung. Tak, kasih tahu. Yuk, ngomong baik-baik gitu ya. Kita cari solusinya ya. Oke, kita punya persoalan. Mari semua anak-anak, menantu, cucu, kita berdoa bersama-sama. Tidak tahu memang solusinya, tapi paling tidak Bapak Ibu, opa, oma bilang, yuk, semua keluarga mulai malam ini kita berdoa untuk si A, si B, supaya Tuhan berikan solusi, berikan kesabaran. Macam mana ini Pak? Ini ada macam-macam ini butuh 200 juta. Dari mana duitnya? Harus macam ini. Dah, semua tenang, kita berdoa kepada Tuhan. Kan macam itu. Ya. Nah, bukan kita menjadi pendoa-pendoa syafaat, dan itu sangat berharga. Jadi Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan itu memulihkan kehidupan, dan itu untuk seluruh ciptaan. Jadi Bapak Ibu tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Jangan pernah merasa tidak bisa berbuat apa-apa lagi dengan segala penyakit yang Bapak Ibu punya lalu tidak berguna. No. Ya. Bapak Ibu sudah diciptakan, Bapak Ibu berharga di mata Tuhan. Walaupun ada di fase seperti ini, tapi ingat seperti yang saya katakan di awal, ini ada fase-fase golden momennya manusia. Tidak semua orang bisa sampai di fase ini. Tapi Bapak Ibu bersyukur ada di fase ini dan bisa memberikan teladan kepada banyak orang. Kami belajar banyak hal dari Bapak Ibu.
Dan fase ini pun kami akan lanjutkan kembali. Sama seperti saya akan digantikan oleh pendeta-pendeta yang baru, vikaris yang baru, saya akan duduk di tempat Bapak Ibu, saya akan masuk di PKLU setelah PKB. Sama, begitulah fase kita ini. Tapi Bapak Ibu punya legacy, punya warisan yang diwariskan kepada anak-anak, kepada keluarga kita, bahwa ternyata opung kami yang dulu, opung opa oma kami itu aktif di PKLU, aktif melayani Tuhan sampai akhir menutup matanya. Sehingga saya, cucunya, siap jadi penatua atau siap jadi pendeta, karena kami pernah lihat opung aktif melayani Tuhan. Bapak Ibu, apa nggak luar biasa itu? Dengan banyak persoalan yang opung dulu alami dengan keluarga kami, tapi opung bilang ayo berdoa bersama-sama semua keluarga. Dan betul, Tuhan kasih petunjuk, Tuhan kasih solusi yang tidak pernah terpikirkan sama kami. Kan macam itu. Kita minta A, Tuhan kasih B. Oh, macam itu solusinya ternyata. Sama seperti ilustrasi yang selalu saya sampaikan kepada Bapak. Ada 2 orang laki-laki yang masuk ke dalam sebuah lubang. Lalu 2 orang itu berdoa di dalam lubang itu. Tuhan, keluarkan kami dari lubang ini. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan turunkan hujan, Tuhan turunkan petir. Masuk ke dalam lubang itu. Pria yang pertama bilang apa? Tuhan, ngapain kau kasihku macam ini? Basah kan bajuku, sakit badanku. Yang kedua bilang apa? Terima kasih Tuhan. Saya memang lagi haus. Di dalam lubang ini ada air. Minum saya. Ada petir Tuhan. Ternyata petir itu menyambar pohon yang ada di dekat lubang itu. Lalu pohon itu jatuh ke dalam lubang itu. Terima kasih Tuhan. Saya bisa keluar dari lubang ini karena saya bisa naik di atas pohon itu. Cara kerjanya kan beda kan? Tapi cara berdoanya sama. Jawabannya beda. Respon manusianya berbeda. Disitulah kita bisa melihat beda pertumbuhan imannya. Sehingga setiap pergumulan Bapak Ibu yang Bapak Ibu alami, respon Bapak Ibu apa? Disitulah yang akan menentukan Bapak Ibu hidup diberkati Tuhan. Karena Bapak Ibu bersyukur. Saya mau mengakhiri Bapak Saudara bahwa hari ini Bapak Ibu sudah ada di fase golden moment di mana Tuhan melihat Bapak Ibu sangat bernilai. Jika hari ini Bapak Ibu merasa, Pak Pendeta saya sudah terlambat. Terlambat apa? Ingat bahwa Tuhan tidak pernah ada kata terlambat untuk melakukan pemulihan. Buang semua akar pahit. Buang semua yang mengganggu dan menghambat pertumbuhan imanmu. Jika Bapak Ibu hari ini merasa sendiri, ingat, Tuhan itu hadir dan Dia memberikan identitas baru kepada Bapak Ibu. Anak-anak Tuhan yang bernilai. Jadi Bapak Saudara, mari semua yang ada di tempat ini dengan kelahiran Kristus yang kita rayakan, bukalah hati, terimalah Kristus, biarkan Tuhan memulihkan dan jadilah pemulihan bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.